Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Denny Cendrianto. Kali ini kita akan belajar biologi dengan materi tentang struktur, cara hidup, dan reproduksi bakteri. Anak-anakku sekalian tentu sudah pernah mendengar istilah bakteri kan? Tanpa kamu sadari, bakteri ini ada di mana-mana loh. Penasaran gak sih bagaimana ciri-ciri bakteri dan bagaimana pula mereka berkembang biak? Yuk kita bahas bersama-sama. Secara umum bakteri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Merupakan organisme mikroskopik dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Uniseluler dan hidup umumnya berkoloni. Memiliki dinding sel yang tersusun dari mukopolisakarida dan peptidoglikan. Pada bakteri-bakteri tertentu, terutama bakteri yang bersifat patogen, bagian terluar dari tubuhnya dilindungi oleh kapsul. Kapsul ini terbentuk dari lendir yang disekresikan sendiri oleh bakteri. Memiliki inti sel tanpa membran inti atau bersifat prokariotik. Di dalam sitoplasma tidak terdapat organel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, atau vakuola. Akan tetapi memiliki ribosom sebagai tempat sintesis protein. Memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut plasmid. Pada kondisi yang tidak menguntungkan, bakteri dapat membentuk endospora yang berfungsi melindungi bakteri dari panas dan gangguan alam. Ada yang memiliki flagella sebagai alat gerak dan ada juga yang tidak memiliki flagella. Umumnya berkembang biak secara vegetatif. Umumnya tidak berklorofil. Sifat hidup ada yang bersifat autotrof dan heterotrof. Berikutnya struktur sel bakteri. Struktur tubuh bakteri terdiri atas bagian-bagian seperti kapsul atau lapisan lendir, dinding sel, membran sel, mesosom, sitoplasma, DNA, plasmid, ribosom, granula cadangan makanan, vakuola gas, flagella, dan pilus. Untuk lebih jelas struktur sel bakteri dapat kalian lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, pengelompokan bakteri. Bakteri dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor. Antara lain berdasarkan perbandingan signatur sekuen, bentuk sel, karakteristik dinding sel, dan ada tidaknya flagella. Berikut contoh pengelompokan bakteri berdasarkan bentuk sel. Ada yang berbentuk seperti bulat atau kokus batang atau basil, bulat batang atau kokobasil, dan spiral atau spirillum. Berdasarkan ada tidaknya flagella, bakteri dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, bakteri atrik adalah bakteri yang tidak memiliki flagella. Contohnya, Escherichia coli. Kedua, bakteri monotrik adalah bakteri yang memiliki satu flagella pada salah satu ujung selnya. Contohnya, Pseudomonas aeruginosa. Ketiga, bakteri lophotric adalah bakteri yang memiliki banyak flagella pada salah satu ujung selnya. Contohnya, Pseudomonas fluorescens. Keempat, bakteri amfitrik adalah bakteri yang memiliki banyak flagella pada kedua ujung selnya. Contohnya, Aquaspirillum serpans. Kelima, bakteri pritrik adalah bakteri yang memiliki banyak flagella yang tersebar di seluruh permukaan dinding selnya. Contohnya, Salmonella typhi. Bakteri dapat hidup di berbagai habitat sesuai dengan cara hidupnya. Ada yang hidup bebas, ada pula yang hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Bakteri yang hidup bebas ada yang dapat menyusun makanannya sendiri atau autotrof dan ada juga yang tidak. Ada juga bakteri yang dapat hidup pada kondisi lingkungan ekstrem seperti asam, basa, panas, dingin, asin, manis, ada oksigen, atau tanpa oksigen. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dapat dikelompokkan menjadi bakteri aerob, bakteri anaerob fakultatif, dan bakteri anaerob obligat. Selanjutnya, bagaimana bakteri bereproduksi? Tahukah kamu, pada umumnya, bakteri melakukan reproduksi secara aseksual atau tidak kawin. Bakteri membelah diri dengan proses pembelahan biner, yaitu setiap sel membelah dirinya menjadi dua. Tapi, mungkin gak sih bakteri ini melakukan reproduksi secara seksual? Mungkin aja, loh. Caranya adalah dengan melakukan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Reproduksi seksual dilakukan dengan cara rekombinasi gen melalui konjugasi, transduksi, dan transformasi. Konjugasi adalah reproduksi seksual dengan cara memindahkan materi genetik secara langsung dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri lainnya melalui jembatan konjugasi. Transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri yang diperantarai oleh virus fag atau bakteriofag. Transformasi adalah rekombinasi gen dengan cara pemindahan secara langsung sedikit materi genetik dari suatu bakteri ke bakteri lainnya tanpa melalui jembatan konjugasi. Bakteri-bakteri yang dapat melakukan transformasi secara langsung adalah bakteri-bakteri yang dapat memproduksi enzim khusus. Contohnya Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pneumococcus.
Bagaimana, apakah kalian sudah paham mengenai materi struktur, cara hidup, dan reproduksi bakteri? Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.